Acara pembukaan pendidikan khusus profesi advokat akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Selamat sore dan selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pradi, yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Bapak Hari Ponto SH-LLM. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ketua Dewan Kehormatan Pradi Denpasar, Ketua Dewan Penasehat Pradi Denpasar, Ketua Dewan Pakar Pradi Denpasar, Ketua DPC Pradi Denpasar, Ketua Panitia PKPA DPC Pradi Denpasar, para dosen pengajar PKPA Fakultas Hukum Universitas Udayana, pengurus dan anggota DPC Pradi Denpasar, dan para peserta PKPA yang kami banggakan. Senang sekali pada sore hari ini kita berada dalam acara pembukaan pendidikan khusus profesi advokat DPC Pradi Denpasar bekerjasama dengan DPN Pradi dan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Terima kasih. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu sekalian dimohonkan untuk berdiri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hadirin dimohonkan untuk tetap berdiri. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya adalah laporan Ketua Panitia PKPA kepada Ibu Dr. Niwayan Umi Martina SHMH. Dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Yang terhormat
Bapak Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi Suara Advokat Indonesia yang pada sore hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Hariponto SH LLM, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang kami hormati Bapak Ketua DPC Peradi Denpasar, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pakar DPC Peradi Denpasar, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat Peradi Denpasar, yang kami hormati para anggota DPC Peradi Denpasar dan para pengurus yang hadir maupun yang hadir di rumah pada sore hari ini dimanapun berada. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan yang saya banggakan peserta PKPA pada sore hari ini. Perkenankan saya sebagai Ketua Panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terima kasih, salam hormat dan selamat datang kepada Bapak Ketua DPN Peradi yang pada sore hari ini diwakili Bapak Waketum, Bapak Hariponto. Juga selamat datang, salam hormat dan terima kasih kami kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada sore hari ini kami sampaikan adalah kerjasama PKPA antara DPC Peradi Denpasar, DPN Peradi Suara Advokat Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ini adalah angkatan yang ke-6. Jadi kami sudah 6 kali angkatan. Kami melaksanakan di mana kerjasama kami berkelanjutan. Dan kami yakin dan kami berharap di kedepannya kerjasama yang berkelanjutan tetap bisa dijalankan dan menghasilkan output yang selalu lebih baik dan lebih baik sesuai dengan harapan dari DPN Peradi dan dari DPC Peradi Denpasar, yaitu menghasilkan advokat yang berintegritas dan bermoral serta profesional. Peserta PKPA pada sore hari ini itu jumlahnya 37 peserta, laki-laki 23, perempuan 14. Nah, peserta yang 37 ini itu terdiri dari ada fresh graduate, ada juga dari kepolisian, ada juga dari pegawai pemerintahan maupun dari swasta. Jadi seperti itu peserta pada sore hari ini. Mengenai pelaksanaan PKPA, karena DPC Peradi Denpasar dan DPN serta Fakultas Hukum Universitas Udayana berkomitmen dan concern akan menghasilkan advokat yang baik, advokat yang berintegritas, berkualitas dan bermoral, yang memegang teguh kode etik advokat pada nantinya, sehingga pelaksanaan PKPA di masa pandemi ini itu dilaksanakan dengan online dan offline. Demikian komitmen kami untuk tetap memberikan yang terbaik kepada para peserta PKPA. Mengenai jadwal pelaksanaan itu diadakan, jadwalnya tentatif, tetapi dalam jadwal yang telah kami siapkan di sini antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli pelaksanaannya. Para pengajar, di sini para pengajar dari DPN Peradi tentunya advokat-advokat senior yang sudah berpengalaman dan berkompeten, di mana beliau akan sharing knowledge dan sharing experience. Jadi kami di sini berterima kasih sekali kepada DPN Peradi yang sudah berkenan memberikan pengajar-pengajar yang datang ke daerah meskipun dalam masa pandemi untuk memberikan support dan bertemu langsung kepada para peserta PKPA. Itu komitmen kami untuk memberikan motivasi, memberikan support dan memberikan sharing knowledge dan sharing experience untuk menjadi advokat yang profesional, bermartabat dan advokat yang baik di kemudian hari. Pengajar-pengajar dari Universitas Udayana, yaitu dari Fakultas Hukum, itu para
guru besar, para doktor yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing, dan juga para doktor dan para profesor yang menjadi saksi ahli, jadi praktisi hukum di samping akademisi, juga praktisi hukum yang menjadi pengajar. Demikian pula para pengajar di DPC Pradi Denpasar, itu juga advokat-advokat yang sudah mumpuni, advokat-advokat yang berkualitas, yang berkompeten, dan juga advokat-advokat yang sudah mempunyai mampu men-sharing knowledge dan sharing experience sebagai advokat. Jadi kami berharap di sini agar pelaksanaan PKPA ini dapat berjalan dengan lancar, karena kita semua berkomitmen ingin memberikan yang terbaik dan tetap menjaga nama baik sehingga semua berjalan lancar. Nah, kami juga berterima kasih atas support kerjasama dari rekan panitia, dari DPC, Pak Ketua DPC bersama tim sudah mempersiapkan semuanya sehingga acara pelaksanaan pembukaan pada sore hari ini bisa kita ikuti dengan lancar dan aman. Akhirnya dengan memanjatkan doa dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya tutup laporan saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu atas laporannya. Selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana kepada Bapak Dr. Putu Gede Arya Sumartayase, SHM Hum, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Heri Putu, SHLM ya? Iya, ya. Bukan laki-laki malam. Iya betul. Walaupun sebenarnya saya mau ngomong gitu Pak. Terima kasih sudah bisa datang ke Bali. Saya dalam keadaan seperti ini Bapak memberikan support kepada acara kursus khusus advokat ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Purwito SHMH Pak ya. Belum doktor Pak? Iya, jadi Ketua DPC Pradi di Denpasar atas kesempatannya memberikan kesempatan untuk kerjasama dengan Udayana juga. Kemudian Ibu Ketua Panitia, Ibu Doktor Umi ya. Jadi kalau beliau saya tahu sudah dokter Pak. Saya tidak nanya lagi. Terima kasih. Bapak Ibu pimpinan dari organisasi Pradi yang ada di Denpasar yang bisa hadir ini. Kemudian Bapak Ibu peserta dari khusus advokat ya, profesi advokat. Tentu hari ini adalah hari yang berbahagia sekali karena kita bisa berkumpul di sini dalam satu tujuan adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam profesional. Tadi sudah Ibu Ketua memberikan pernyataan ya, sepatah dua katanya, ketika untuk meningkatkan profesi di bidang ilmu hukum itu haruslah ada satu kelebihan ya. Jadi dari sarjana hukum yang mau menekuni profesi advokat haruslah dia memiliki satu kelebihan atau plus ya. Nah, itulah yang bisa dicari dengan kursus ini. Saya kebetulan dari Fakultas Hukum mengelola di situ, sangat berbahagia juga bisa memberikan warna kepada Pradi dalam kesempatan ini untuk sama-sama meningkatkan kualitas sebagai seorang lawyer ya, di advokat. Kalau profesi ini kan tidak pernah hentinya ya Bapak ya Bang ya. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya, karena kita tahu masalah hukum itu datang dari dalam kandungan sampai mati kayak kalau ke lahan itu ya, ke kuburan itu terus ada masalah. Ya. Untuk itu
cara mencari solusi penyelesaian itu kan juga harus ditingkatkan. Jadi tidak cukup biasa-biasa saja, jadilah lawyer yang luar biasa gitu ya. Yang hebat, yang dipercaya tentu karena jasa. Kalau jasa orang pasti akan berpikir ongkos nomor 2, tapi kualitas yang akan dicari ya, dimanapun akan dicari. Nah untuk itulah dalam rangka itu kita sama-sama bekerja sama dengan Pradi Denpasar ya, sudah ke-6 ya Bu ya. Yang ke-6. Sudah yang ke-6, mudah-mudahan dari 1 sampai 5 itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Karena kalau ada masalah tentu masalah ya. Kalau ada masalah tentu peluang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai lawyer, sebagai ini kawan-kawan sudah biasa menekuni itu adalah kan tidak boleh lari dari masalah ya. Jadi karena penyelesai masalah pastilah ada gerbang paling depan dan itu harus punya lebih gitu. Kemampuan lebih untuk menyelesaikan masalah. Saya berharap semoga dalam perjalanan nanti proses kursus ini berjalan, tidak ada halangan, kita sama-sama bertujuan untuk kebaikan. Hanya itu yang saya bisa berikan Bapak Ibu. Saya pikir sudah biasa proses ini jalan ya. Nah, sudah berjalan dengan biasa. Tentu kita akan nanti teknisnya ada di lapangan. Tapi saya berharap sama Bapak Ibu peserta khusus tolong diikuti dengan baik ya nanti dalam proses pembelajaran itu, karena banyak hal yang kalau kita di S1 itu kita nggak dapat, tentu dalam proses ini mudah-mudahan didapat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menggali, nanti pengajarnya pasti memberikan lebih banyak masalah yang ada ya. Nah, sehingga nanti bisa sama-sama menyelesaikan, mencari pelayanan keadilan yang lebih baik. Saya kira demikian Bapak. Kan beliau yang buka ya. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus membuka pendidikan khusus profesi advokat oleh Wakil Ketua Umum DPN Pradi, Bapak Hari Ponto SH LLM. Dipersilakan. Permisi Pak Dekan. Saya mesti belajar karena di Bali. Kalau saya salah ucap, mohon dimaafkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, supaya saya tidak salah Pak, saya bacakan gitu Pak ya. Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa. Kalau di internasional S1, S2 nggak dibaca gitu. Ya. Tapi doktornya harus dibaca. Ya. Jadi kalau seperti saya nggak cuma sampai S2. Jadi nggak usah dibacakan. Tapi luar negerinya itu istimewa Pak. Laki-laki malam. Ketua DPC Pradi Denpasar, rekan Wayan, rekan-rekan advokat Denpasar, dan teman-teman semua, teman-teman peserta PKPA, baik yang offline maupun yang online. Saya sungguh nih Pak Dekan, terima kasih atas support dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, karena begitu serius dan sampai Pak Dekannya sendiri berkenan hadir di sini. Dan saya juga terharu melihat pengelolaan yang demikian profesional gitu ya. Betul-betul juga mempertimbangkan protokol kesehatan ya. Jadi kebutuhan untuk bertemu iya, tapi juga semua dijaga dengan baik. Ini sesuatu yang menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa ya.
Dan permohonan maaf dari Dr. Junifer Girsang, doktornya aja saya bacakan Mbak, karena ini para jagoan semua, para doktor gitu kan. Tentu Bali merupakan daya tarik dan tentu beliau senang kalau bisa hadir. Akan tetapi karena memang mesti berbagi-bagi, ketua umum cuma satu, jadi ya kalau memang tidak memungkinkan, maka antara lain yang diutus wakil ketua umumnya. Pendidikan khusus profesi advokat ini merupakan satu langkah sebelum kawan-kawan bisa menjadi rekan seprofesi. Ya. Nah, ini dari waktu ke waktu kami mencoba untuk terus-menerus memperbaiki metode maupun kurikulum untuk menjawab sebenarnya tantangan profesi advokat. Karena kalau kita melihat undang-undang advokat, hanya ada satu yang ditugaskan kepada organisasi advokat, yaitu meningkatkan kualitas profesi advokat. Cuma satu itu aja. Tapi tentu dengan meningkatkan kualitas profesi advokat, embel-embelnya itu menjadi akan tentunya banyak. Nah, dengan permasalahan organisasi advokat yang makin nggak karu-karuan sekarang ini, Pak Dekan, ada hal yang sedikit mengganggu bagi saya dan juga sejumlah teman yang lain, misalnya bahwa karena begitu banyak organisasi advokat dengan mudahnya dilantik gitu ya, tanpa seleksi yang ketat, maka sekarang ini kalau teman-teman mudah-mudahan lulusan dari sini nantinya nggak ada yang seperti itu. Kita kalau ke pengadilan banyak advokat yang berpenampilan seadanya gitu loh. Ya artinya ya kalau dulu kan kita lihat rapi, berdasi, tidak harus mewah, tidak harus mahal, tapi semua kelihatan neces ya, rapi, keren. Sekarang bisa bersandal ke pengadilan. Jadi sudahlah misalnya tentu di beberapa tempat bangunannya tidak membuat, mestinya kan agung itu suasana sakral itu ada pada suatu pengadilan gitu ya. Nah ini makin memudar. Ya lawyernya juga datang bisa bersandal, Pak Dekan. Ini sungguh sesuatu yang menyedihkan, berpakaian seadanya gitu ya. Padahal kan ini soal profesi yang dikatanya profesi terhormat. Jadi selain perilakunya terhormat, setidaknya penampilannya pun mesti terhormat. Nah, karena kita bidang jasa, maka tentu penampilan kita itu penting, kan? Kalau ibarat iklan, pandangan pertama begitu mempesona, selanjutnya terserah Anda, kan itu. Nah kalau pandangan pertama begitu tidak enak, udah nggak jadi tuh jadi klien, ya kan? Nah jadi jangan heran juga memang bahwa misalnya sejumlah lawyer betul-betul datang dengan mobil mewah, kita nggak boleh salahkan juga gitu, karena ya itu bagian dari menunjukkan I'm the best, kan? Nah itu dari sudut penampilan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah soal substansi. Dalam pengalaman saya, rekrutmen pada calon-calon advokat, permasalahan yang ada di kita adalah selain kemampuan untuk bertutur kata secara runtut, secara logik, menulis kita umumnya ancur-ancuran. Ya, padahal kekuatan seseorang advokat itu antara lain adalah kekuatan menulis. Nah, ini mungkin saya nggak tahu kedepannya bagaimana kita mengatur supaya kita bisa menulis yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Coba cek skripsi teman-teman tuh, bisa 3/4 halaman, belum selesai satu paragraf. Ya, satu kalimat barangkali bisa sampai 6 baris. Jadi udah pasti itu tidak berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kelemahan kita.
Belum lagi misalnya kita bicara tantangan ke depan yang suka atau tidak suka, bahasa Inggris adalah suatu keharusan. Ya, karena dunia ini sudah makin global, ya. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita semua. Nah, ada satu hal nih Pak Dekan, saya baru saat ini sedang menonton film seri di Netflix. Nah, kalau teman-teman punya Netflix, boleh lihat film yang namanya judulnya Law School, Fakultas Hukum. Film Korea. Tapi menceritakan tentang Fakultas Hukum, ada yang tersenyum-senyum, Universitas Hankook di Korea. Metode mereka mengajar, jadi tidak seperti kita yang relatively one way gitu ya. Begitu mereka masuk, mereka membahas apa? Aplikasi dari ketentuan undang-undang di dalam putusan pengadilan. Jadi yang mereka bahas adalah putusan Mahkamah Agung, bagaimana aplikasinya, dan luar biasa gitu. Ya, itu bisa menginspirasi teman-teman lah, atau juga bisa menginspirasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang saya mau katakan juga adalah bahwa kalau masuk ke kelas, sebelum masuk ke kelas pasti sudah membaca semua, karena begitu masuk mereka berdialog. Nah, umumnya kita, saya nggak tahu kalau sudah terjadi perubahan yang luar biasa pada sistem pendidikan hukum kita. Kita kalau masuk kan kita tunggu aja dosennya ngomong apa. Nanti kita catat kan gitu kan. Di sana ya nggak begitu gitu rupanya. Jadi sudah ada reformasi. Begitu mereka masuk, mereka diskusi. Jadi mereka sudah baca bagaimana Mahkamah Agung menerapkan pasal-pasal tertentu dalam putusannya. Nah ini sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, boleh dilihat lah. Nah, bagaimana advokat dalam mengelola law firm, intrik-intrik hukum segala macam, boleh nonton Suits, gugatan, ya. Nah, itu sih berbahasa Inggris tapi teks Indonesianya ada. Nah, itu wow banget, wow banget. Jadi rupanya sekarang makin banyak tuh. Korea luar biasa, ada Haina. Ya, kalau tadi sudah ada manggut-manggut law school, nonton Haina. Bagaimana Haina itu ya binatang itu. Bagaimana mereka trik-trik, lagi-lagi trik-trik dalam menjalankan profesi advokat. Dan saya mau menutup dengan ya selamat, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Selamat mengikuti PKPA, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dan memperbaiki profesi advokat ke depan. Demikian, dan karena saya diminta untuk sekaligus membuka, maka dengan ini pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-6 dengan resmi saya nyatakan dibuka.